Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fer Erliana dari Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hukum ketenagakerjaan untuk mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi di STI Bisnis Internasional Indonesia. Baik, berikut ini adalah definisi apa itu hukum. Hukum adalah undang-undang atau aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah untuk mengatur perilaku perorangan, kelompok, masyarakat, dan lembaga atau institusi lainnya. Lalu, apa itu hukum menurut para ahli? Menurut Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, hukum adalah ilmu pengetahuan, suatu disiplin, kaidah, tata hukum, petugas atau law enforcement officer, keputusan penguasa, proses pemerintah, dan nilai-nilai norma. Lalu, hukum sendiri memiliki tujuan diantaranya sebagai dasar kaidah atau aturan-aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan, melindungi hak dan kewajiban perorangan, kelompok, masyarakat, dan lembaga institusi, serta menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban dan keharmonisan. Berikut adalah unsur atau ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Lalu yang kedua, perintah dan larangan yang harus dipatuhi dan ditaati. Yang ketiga, dibuat dan diatur oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang keempat, bersifat memaksa. Dan yang kelima, ada sanksi terhadap yang melanggar. Hukum memiliki sumber. Sumber hukum yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya Pancasila, Undang-Undang 45, KUH Perdata, KUH Pidana, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, SK Menteri, dan Peraturan Daerah. Hukum juga memiliki kategori orang yang termasuk cakap atau tidak dalam hukum. Yang pertama adalah orang yang cakap dalam hukum. Orang yang cakap dalam hukum yakni orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Yang kedua, belum berusia 21 tahun tetapi sudah pernah menikah. Kemudian, ada juga orang yang dikategorikan tidak cakap dalam hukum. 1. Orang yang belum dewasa atau di bawah 21 tahun. Yang kedua, orang yang di bawah pengampunan atau yang kita sebut orang dalam gangguan jiwa. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai ketenagakerjaan. Istilah yang merujuk pada segala aspek yang terkait dengan pekerjaan, tenaga kerja, dan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Ketenagakerjaan mencakup berbagai hal, seperti pekerjaan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau imbalan. Lalu, tenaga kerja, orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau imbalan. Yang ketiga, pengusaha atau orang atau organisasi yang mempekerjakan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Dan poin penting yang terakhir adalah hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja, pengusaha, yang diatur oleh perjanjian kerja atau hukum ketenagakerjaan. Ini adalah poin yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Apa itu hukum ketenagakerjaan? Definisinya ialah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan kerja. Hukum ketenagakerjaan itu sendiri meliputi aspek yang dapat mempengaruhi 3 hal berikut, yakni 1. Mengatur hubungan kerja, 2. Melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha, 3. Memastikan bahwa hubungan kerja berjalan dengan adil dan seimbang. Kemudian, adapun sumber hukum mengenai ketenagakerjaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003. Lalu yang kedua, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Dan yang ketiga, perjanjian kerja dan perjanjian bersama.
Lalu, adapun hak dan kewajiban bagi para pekerja dan pengusaha yang akan dijelaskan dalam slide ini. Yang pertama, ialah hak dan kewajiban bagi pekerja, yakni hak-hak pekerja seperti hak atas gaji, keselamatan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi, serta kewajiban pekerja seperti kewajiban untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mematuhi peraturan perusahaan. Kemudian, tidak hanya pekerja, pengusaha juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjalin hubungan yang adil dan aman. Dengan hak-hak pengusaha seperti hak untuk menentukan kebijakan perusahaan dan mengelola tenaga kerja, serta kewajiban pengusaha seperti kewajiban untuk membayar gaji dan memberikan keselamatan kerja kepada pekerja. Kemudian, ada dua aspek yang masih meliputi perihal hukum ketenagakerjaan, diantaranya perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu, kebijakan ketenagakerjaan, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengatur ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak pekerja. Dan pada poin ini, saya akan membahas sedikit perihal perjanjian kerja, yakni dari isi perjanjian kerja itu sendiri yang meliputi gaji, yaitu besaran atau jumlah gaji yang akan diterima pekerja, lalu jam kerja atau waktu yang harus dijalani oleh pekerja, dan ada tugas serta tanggung jawab yang harus dijalani oleh pekerja. Tidak hanya itu, ada juga kewajiban pengusaha yang meliputi pembayaran gaji, menyediakan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Lalu, ada juga kewajiban pekerja, yakni melakukan pekerjaan dengan baik, mematuhi peraturan perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian, ada beberapa jenis perjanjian kerja yang umum digunakan di Indonesia, utamanya yakni PKWTT, atau yang biasa disebut perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau perjanjian kerja yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Lalu, PKWT, atau yang biasa disebut perjanjian kerja waktu tertentu, atau perjanjian kerja yang memiliki batas waktu tertentu, dan perjanjian kerja lainnya seperti perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan kebutuhan khusus. Dalam hukum ketenagakerjaan tentu berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, atau yang biasa kita kenal dengan PHK. Definisi PHK itu sendiri ialah suatu tindakan pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja karena alasan-alasan tertentu. Dan beberapa alasan bagi pihak tertentu jika akan melakukan PHK diantaranya kontrak kerja telah berakhir, melakukan pelanggaran disiplin yang berat, tidak dapat memenuhi standar kinerja yang diharapkan, dan alasan lainnya yang sah menurut hukum. Namun, PHK juga memiliki beberapa syarat atau prosedur yang harus dipenuhi pihak tertentu, baik itu pengusaha maupun pekerja, dengan sebagai berikut: pemberitahuan PHK, pembayaran pesangon, proses gugatan jika pekerja merasa tidak adil. Kemudian, dalam hukum ketenagakerjaan juga menaungi perihal perlindungan pekerja yang meliputi keselamatan, yaitu berupa lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Kesehatan, yaitu berupa fasilitas kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Melindungi hak, yaitu berupa hak gaji, cuti, dan jenis diskriminasi. Dan adapun bentuk atau contoh perlindungan pekerja itu sendiri yaitu seperti pemberian alat pelindung diri atau APD, pemeriksaan kesehatan teratur, pengawasan lingkungan kerja. Selanjutnya, hal penting yang masih dinaungi oleh hukum ketenagakerjaan ialah perihal penyelesaian perselisihan. Apa itu definisi penyelesaian perselisihan? Penyelesaian perselisihan adalah suatu konflik atau perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha yang timbul dari hubungan kerja. Dan dalam hukum ketenagakerjaan juga membahas beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan. Di antaranya, mediasi atau bantuan pihak ketiga netral, atau arbitres, yaitu bantuan pihak ketiga berwenang, dan pengadilan. Hal ini memiliki tujuan serta manfaat sebagai berikut:
mencari solusi yang adil dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dan memulihkan hubungan kerja, menghindari konflik yang berkepanjangan, dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, saya akan ambil kesimpulan dari presentasi saya mengenai hukum ketenagakerjaan ini yang semoga dapat dipahami untuk semua yang melihat dan menyimak. Oke, kesimpulan presentasi saya kali ini yakni 1. Memahami hukum ketenagakerjaan adalah kunci untuk menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. 2. Dengan memahami hukum ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta mencegah konflik dan perselisihan. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah presentasi saya mengenai hukum ketenagakerjaan. Di kesempatan ini, semoga sedikit ilmu yang saya paparkan dapat menjadi ladang pahala untuk saya pribadi dan penambah wawasan untuk saya juga para penyimak sekalian. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.